Jadi Bapak Ibu, itulah dunia dengan segala pernak-perniknya. Tapi ketahuilah, bahagia bukan cuman soal urusan harta, bahagia bukan cuman soal urusan wanita, bahagia bukan cuman urusan anak yang kita cinta, tapi bahagia itu adalah pada saat kita mampu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Pak, mohon maaf Pak ya, Ustadz punya jemaah Pak di Balikpapan, tinggal di komplek elit mewah. Waduh, rumahnya mewah Pak, istrinya cantik, anaknya solih-solihah. Saya udah batin Bu, ini orang pasti hidupnya bahagia. Apa yang terjadi Pak? Selesai pengajian tangan saya dipegang, dia curhat 1 jam lebih. Problemnya banyak. Mas, kenapa kau ini? Hidup sudah enak, rumah mewah, istri cantik, mau nyari apa lagi? Pak Ustadz, saya ini menderita. Menderita kenapa? Saya ini banyak utang. Rumah mewah, banyak utang. Jual rumah, berapa? Utang rumah saya mungkin 5 miliar Pak Ustadz. Udah jual 5 miliar. Ya, 250 juta beli rumah sederhana, 250 juta untuk modal usaha. Sisanya berapa Pak? Lihat, ngitung aja nggak bisa, gimana mau punya Pak? Susah ngomong sama orang sotek ini, susah Pak. 5 miliar kurang 500 berapa? 4,5 M ya. Dah 4,5 M buat bayar utang. Nggak apa-apa, tinggal di kampung, yang penting nggak punya utang. Apa jawab dia? Pak Ustadz, apalagi utangku ada 12 M Pak Ustadz. Lihat Pak, rumahnya mewah, utangnya banyak. Beda sama orang sotek. Rumah boleh sederhana, hutang banyak juga Pak ya. Kelihatan dari potongan wajahnya melas gitu Bu. Jadi Bapak Ibu, ini bukti bahwa nikmat itu bukan di sini nih. Apa ini? Dompet, bukan. Nikmat itu ada di sini Pak. Apa Pak? Kantung. Oh, hati. Hati Pak. Yang dikatakan Nabi, laisal ghina ghinal mal. Bukanlah orang kaya yang kaya hartanya, wa innamal ghina ghina nafsi. Tetapi orang kaya adalah yang kaya hatinya. Dan warga sotek yang hadir di Masjid An-Nur adalah orang-orang yang dikayakan hatinya oleh Allah. Punya duit, bersyukur, makanya ada namanya tasyakuran. Punya istri, bersyukur, makanya ada namanya walimahan. Punya anak, bersyukur, makanya ada namanya akikahan. Punya nabi juga bersyukur. Makanya hari ini kita melakukan Isra Mi'raj, mempelajari salah satu sejarah Nabi yang mulia, sejarah yang agung. Mohon maaf Pak ya, saking agungnya Bu. Di Quran itu ada kejadian perang Badar, tapi tidak ada kata-kata subhanalladzi ja'ala badaron. Maha suci zat yang menciptakan perang Badar, enggak ada. Di Quran ada sejarah tentang hijrah, tapi enggak ada maha suci zat yang telah menghijrahkan Nabi, enggak ada. Di perang Badar banyak keagungan-keagungan, hanya satu yang di situ ada kata-kata subhana, hanya Isra wal Mi'raj Nabi, langsung di awal surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci zat alladzi yang ngucapin ayat ini siapa Bu? Allah ya. Yang ngucapin ayatnya yang memuji Allah, yang dipuji zat yang memindahkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa juga Allah. Jadi Allah muji siapa nak? Muji Allah. Itu kalau nggak saking hebatnya Pak. Dan kejadian ini berawal dari sebuah sejarah yang mungkin tidak banyak kita pelajari. Orang kalau Isra Mi'raj langsung tembus ke langit, jangan. Pelajari dulu sejarahnya. Loh, Nabi Muhammad itu mendapatkan Isra Mi'raj munculnya dari kesedihan. Nabi ditinggal 2 orang yang sangat dicintai Nabi. Yang pertama wafatnya Abu Thalib paman Nabi. Yang kedua wafatnya Sayyidatuna Khadijah bintil Khuwailid istri Nabi.
Pak Ustadz, Nabi lebay betul. Masa ditinggal 2 orang begitu aja Nabi sedih? Bu, mohon maaf ya, kalau masalah Nabi ditinggal orang udah biasa Pak. Tapi 2 orang ini yang mensupport dakwah Nabi. Orang dakwah itu, nih setelah Ustadz belajar jadi seorang murid, Ustadz temukan dakwah ini ternyata memang butuh 2 perkara Pak. Yang pertama politik, yang kedua ekonomi. Nih ya, buat adik-adik nanti yang ke depan gede-gede jangan jadi kiai semua nak. Kalau kalian jadi kiai semua nanti jadwal saya berkurang Pak. Ya, jadi harus ada jadi pengusaha. Di antara adik-adik santri nanti harus ada jadi politikus. Ya, kenapa? Karena Islam tidak akan jaya kalau tidak dilindungi 2 kekuatan, politik dan dana. Pertama politik, makanya Nabi waktu hidup sama paman beliau, walaupun Abu Thalib, ya mohon maaf dalam pendapat yang rajih wafat dalam kondisi non muslim, tapi fakta paman Nabi Abu Thalib melindungi Nabi Muhammad. Maka ketika Abu Thalib masih hidup, tidak ada 1 orang kafir pun yang berani menyentuh jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi dilindungi oleh kekuatan politik yang luar biasa. Ini kenapa pengajian ini hebat, bukan karena ustadznya hebat, bukan karena jemaahnya hebat, karena dilindungi sama kekuatan politik. Ini kalau pengajian dibubarkan sama Pak Polisi, selesai memang pengajian kita ini Pak. Tapi Pak Polisinya malah ikut pengajian, ya kan? Jadi akhirnya pengajian ini ada karena dukungan dari pemerintah. Ada Pak Lurah, ada tadi juga Bapak anggota Dewan. Ini adanya itulah sehingga subhanallah teman-teman yang dirahmati Allah, pengajian ini jalan. Makanya mohon maaf, musim politik pilih pemimpin yang cerdas Bu ya. Milih itu karena ini Bu, apa ini? Hati, uang sembarangan. Karena cinta, karena uang. Bu, Ibu. Memilih itu karena ini, hati. Kalau bergerak baru namanya uang. Pak Ustadz, aku dikasih sama caleg ya Pak Ustadz, boleh nggak aku terima? Nggak boleh Bu. Tapi nggak ada komitmen. Kalau nggak ada komitmen monggo, itu namanya hadiah. Tapi kalau ada komitmen, pilih aku beri kamu ini, itu namanya komitmen. Itu namanya riswah, roswah atau sogokan, itu hukumnya haram. Ya udah Tat, kalau begitu aku ambil duitnya, tapi nggak aku coblos orangnya. Yes, itu namanya khianat. Mau lari kemana kau? Lihat yang mukanya tegang udah nerima seragam nih, kelihatan nih ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, politik penting Bu. 1, maka Nabi dilindungi oleh Sayyiduna Rasulullah, dilindungi oleh paman yang bernama Abu Thalib. Wafatnya Abu Thalib membuat dakwah Nabi makin melemah. Ditambah lagi dengan wafatnya istri Nabi dalam 1 tahun yang sama, wafatnya Sayyidatuna Khadijah. Ini dakwah butuh fulus. Tahu fulus? Afafun dengan fulus, mulus. Batang fa fulus, mangfush. Ya, tahu fulus? Dakwah butuh dana Bu. Ibu pikir mentang-mentang pengajian terus minuman ini dibeli pakai doa gitu, dibelinya pakai duit ini. Bapak pikir mentang-mentang saya ustadz, jauh-jauh dari Balikpapan sampai ke Sotek terbang naik ambal gitu, naik kendaraan. Jadi kita ini dakwah butuh dana. Ini masjid secantik ini, kinclong-kinclong kayak Masjid Nabawi, ini kira-kira dibeli pakai apa? Pakai duit. Maka kita tetap butuh duit. Makanya tadi bilang dakwah ini disupport dengan politik dan juga disupport dengan dana. 2 ini meninggal, Nabi melemah, orang kafir makin gaya. Muhammad, mati kau sudah. Tidak ada yang melindungi dirimu. Duit tidak ada, politik tidak ada. Tinggal menantikan detik-detik kematianmu wahai Muhammad. Di saat itulah Allah tidak ridha. Di saat itulah Allah tidak ridha. Maka Nabi diberangkatkan melalui kejadian Isra wal Mi'raj sebagai 2 perkara. Yang pertama hiburan untuk Nabi. Orang kalau lagi sedih itu memang obatnya jalan-jalan Bu. Sudah diajak jalan-jalan, baru yang kedua tujuannya linuriyahu min ayatina. Aku ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaranku. Nah, disitulah teman-teman
kebesaran Allah ditunjukkan. Kan ceritanya orang kafir melecehkan Muhammad. Kamu ini punya apa sih? Kekuatanmu apa Muhammad? Dan gak ada apa-apa. Pamanmu udah mati, istrimu udah mati. Disitulah Allah mau bilang, kau lecehkan nabiku. Ikan bawal, ikan teri, ente jual, ane beli. Allah turunkan malaikat Jibril, angkat Nabi Muhammad, menunjukkan kejadian yang waktu itu secara logika nggak masuk akal, Pak. Dari Mekah menuju Palestina 1 bulan, Pak. Makanya ketika Nabi pulang, waktu itu Nabi kumpulkan nih orang kafir Quraisy. Apa kata Nabi, Pak? Orang kafir Quraisy, semalam aku diisrakan sama Allah dari Makkah menuju Palestina. 1 malam PP. Orang kafir Quraisy ketawa, Muhammad, kau pikir kami ini bego apa? Kami ini punya otak. Perjalanan Makkah menuju Palestina itu 1 bulan, PP 2 bulan. Kau bilang kau perjalanan cuma 1 bulan saja, maaf 1 malam saja? Mana mungkin? Ini ngawur. Nabi Muhammad bingung. Akhirnya ada 1 orang bilang, udah Muhammad, ikam kada usah banyak berpandir lah. Sini Bang, kalau kau memang betul-betul sudah pernah ke Masjidil Aqsa, aku mau tanya sama kamu. Berapa jumlah pintunya Masjidil Aqsa? Nabi memang pernah ke sana, Pak. Tapi Nabi kan tidak ngitungin jumlah pintunya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan begini? Tapi kalau Nabi tidak menjawab, orang kafir akan bilang Nabi Muhammad Nabi pendusta. Maka Allah tidak ridha. Allah turunkan malaikat Jibril membawa replika Masjidil Aqsa. Pelan. Udah selamat tujuan. Akhirnya Nabi lihat nih, pintunya ada sekian, jendelanya ada sekian, warnanya begini, atasnya begitu, bawahnya begini begitu. Orang kafir yang tadinya melecehkan Nabi justru langsung berikrar, Pak. Nasyhadu bi annaka Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad bahwa engkau adalah utusan Allah. Yang tadinya Nabi sudah berada di titik terendahnya, Nabi sudah berada di samping pintu jurangnya, Nabi akan mati, Nabi akan musnah. Di saat itulah pertolongan Allah tiba. Nabi Muhammad malah mendapatkan kemenangan. Orang-orang kafir Quraisy malah banyak yang berikrar untuk masuk ke dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna linuriyahu min ayatina. Aku ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Jadi Nabi diuji baru dapat hadiah. Makanya ibu kalau dapat ujian jangan seudon sama Allah. Kayak gini tadi hujan, ya hujan. Oh kenapa kok hujannya mau pengajian? Akhirnya subhanallah Bu, gara-gara hujan, sekarang hujannya udah reda, kita udah tinggal dapat ademnya. Alhamdulillah. Dengerin Ustadz Pak, ya semua itu ada hikmahnya.